Pelatih Timor Leste puji Shin Tae-yong dan skuad Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Timor Leste Park Tae-su berbicara tentang kualitas Shin Tae-yong yang saat ini jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Pada jumpa pers sebelum pertandingan, Park Tae-su memuji kualitas Indonesia sebagai sebuah negara besar di persepakbolaan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia juga mampu menyatukan para pemain secara cepat sesuai keinginan. Kemampuan inilah yang ingin ditiru oleh Timor Leste. Khususnya di wilayah ASEAN, Indonesia adalah negara dengan sistem sepak bola yang sangat bagus, ujar Park Tae-su. Mereka juga memiliki pemain yang bisa beradaptasi dengan sistem secara cepat. Inilah kondisi yang juga ingin bisa saya terapkan di Timor Leste, lanjut Park Tae-su. Park Tae-su tidak bicara muluk-muluk soal target untuk Timor Leste. Hal ini karena Timnas U23 Timor Leste masih berada dalam tahap perkembangan. Ternyata Ramadan Sananta kehilangan kepercayaan diri di laga versus Timor Leste. Penyerang berusia 20 tahun itu cukup senang bisa mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan. Namun ia ternyata mengalami kehilangan kepercayaan diri saat babak kedua karena sulit menambah pundi-pundi golnya. Saya mengalami kehilangan kepercayaan. Di babak kedua saya mendapat banyak peluang, tapi tidak bisa menyelesaikannya, kata Sananta usai laga. Namun Sananta enggan larut dalam keterpurukan. Ia akan berusaha tampil lebih baik lagi jika Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal Piala AFF. Tentunya saya harus mengevaluasi diri untuk pertandingan selanjutnya. Saya juga mengevaluasi kekurangan saya, tukas Sananta. Sananta sangat mengapresiasi rekan-rekannya dan tim pelatih yang sudah bahu-membahu untuk merebut kemenangan. Sandy Walsh starter KV Mechelen pesta gol lawan pemuncak klasemen. Sandy Walsh akhirnya bisa merasakan kemenangan di awal musim. Setelah KV Mechelen mencetak kemenangan telak 4-0 atas pemuncak klasemen sementara Union Saint-Gilloise dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia di Stadion AFAS. Publik di Stadion AFAS bersorak kegirangan setelah tim kesayangan mereka merebut kemenangan pertama di musim ini karena di 3 laga sebelumnya hanya mendapatkan 1 imbang dan 2 kekalahan. Hasil ini mengangkat posisi Mechelen ke peringkat 10 klasemen sementara dengan 4 poin. Sedangkan Union yang mempunyai 9 poin tergusur ke posisi kedua karena kalah selisih gol dari KA Agen. Pemain naturalisasi ini tentunya tidak ingin membuang kesempatan untuk menunjukkan dirinya layak masuk starting 11 dan bakal bekerja lebih keras supaya kembali dipercaya pelatih kala Mechelen bertandang ke markas Westerlo Sabtu mendatang. Vietnam bisa bikin Timnas Indonesia U23 pulang lebih awal dari Piala AFF. Seperti diketahui, harapan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal hanya tinggal lewat runner-up terbaik. Kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Timor Leste malam kemarin menghidupkan asa. Anak asuh Shin Tae-yong kini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik Piala AFF U23. Mereka unggul dari Filipina dan Timnas Kamboja yang sama-sama mengemas 1 poin. Di laga terakhirnya, Filipina akan menghadapi Vietnam. Sementara itu, Kamboja akan berhadapan dengan Thailand. Mudah untuk mengatakan kedua laga itu akan berakhir dengan kemenangan bagi Thailand serta Vietnam. Namun Vietnam bisa membuat Indonesia meringis. Mereka saat ini mengumpulkan 3 poin. Vietnam tetap akan lolos semisal kalah tipis atau maksimal margin 2 gol dari Filipina. Namun skenario itu tentu sangat dihindari oleh Vietnam. Sebab runner-up terbaik dijadwalkan menghadapi juara grup A yang kemungkinan besar ditempati oleh Thailand. Pengamat menilai, pelatih asing di BRI Liga 1 perlu mengerti kultur sepak bola Indonesia. Persiapan yang tak maksimal dialami Timnas Indonesia U23 sebelum berlaga di Piala AFF. Garuda Muda hanya berlatih seminggu sebelum berlaga pada ajang itu. Shin Tae-yong pun tak bisa memanggil semua pemain terbaik untuk mengikuti turnamen usia muda itu. Ada beberapa klub BRI Liga 1 yang enggan melepas para pemain andalannya. Polemik penolakan klub melepas para pemain ke Timnas U23 itu layaknya masalah yang selalu berulang. Sudah sering tim merah putih di berbagai kelompok umur mengalami masalah dalam pemanggilan pemain. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kuslaini merasa para pelatih di BRI Liga 1 yang berlatar belakang Eropa mungkin masih belum paham dengan kultur sepak bola Indonesia.
Pelatih Liga 1 banyak datang dari latar belakang Eropa. Di Eropa itu memang kalender timnas, sangat jelas kalender timnas ya kalender FIFA itu, ujar Kusnaini. Bagi Indonesia kan masalahnya berbeda. Kultur sepak bola Indonesia itu kan kultur sepak bola Asia Tenggara. 3 pekan beruntun absen bela Ipswich Town di Liga 2 Inggris, saatnya Elkan Bagot pindah klub. Pecinta sepak bola tanah air awalnya gembira ketika melihat ada nama Elkan Bagot dalam daftar skuad Ipswich Town untuk Liga 2 Inggris 2023-24. Penampilan manis Elkan saat di pramusim tampaknya membuat tim tersebut mendaftarkan nama bek skuad Garuda itu untuk bermain di divisi Championships. Akan tetapi ketika Liga 2 Inggris dimulai pada 6 Agustus 2023 lalu, nama Elkan Bagot tak pernah ada. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, tak pernah membawa Elkan Bagot. Dari sisi McKenna sejatinya tidak salah. Sebab nyatanya dengan skuadnya sekarang, Ipswich Town berhasil di puncak klasemen sementara Liga 2 Inggris. Lantas melihat situasi tersebut, apakah sekarang waktu yang tepat bagi Elkan Bagot pindah tim? Mengingat pemain semuda Elkan, menit bermain sejatinya jauh lebih penting. McKenna pun mau Elkan Bagot mendapatkan menit bermain di tim lain agar bisa menambah jam terbang dan pengalaman.